mungkin diikat kain apa gimana, masih bisa kalau akal ya. Berpikir logis aja bisa gitu. aja. Cuman teman-teman gue mikirnya, wah bocah ilmu jadi pada ngedon duluan kali sebelum dicoba dia pernah ngedon duluan. Gue mikirnya biasa aja, mungkin ada bantuan apa mungkin. Yang gue bingung yang kedua kali bang, yang di leher apa. Nah itu baru gue percaya kata gue. Sedangkan tuh biar bening apa, digorokin ke leher dia sendiri. Adik kelas gue di kanan, temen gue di kiri. Jadi gimana caranya gue bikin dia rame, gue sedikit, gimana caranya gue bisa menang, gue mikirnya begitu. Karena gue teriak aja inisiatif. Posisi gue cuma KN doang, itu bertujuh apa, out gak ada, cuma gue teriakin out KN apa. Oh iya, biar ngedon dia, gue teriakin out KN, langsung kaget kali dia. Jebol tuh di ke dalam, cuma ada orang gila ya 5 orang nahanin apa. Kalau gue ketemu lu di jalan, gue nyapa lu berarti lu baik sama gue. Tapi kalau misalkan gue ketemu lu di jalan, lu nyapa gue tiba-tiba nyerang lu, berarti gue punya dendam pribadi sama lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Reski di Project Saung. Masih sendiri di tempat yang sama dengan perasaan yang sama. Berhubung banyak yang nanya juga nih masalah Sirit. Kok sendiri mulu sih bang, hostnya sendiri mulu, Siritnya kemana? Sirit lagi sibuk, dia lagi sibuk dengan keluarganya, ada alasan tertentu lah. Dan nggak tahu juga sampai kapan nih kesibukannya. Mungkin kedepannya juga nggak bakal tahu, entah gue sendiri lagi apa kembali berdua lagi bersama seperti dulu. Masih di konten ngobrol masa lalu nih, ngobrolin hal lalu dan lucu tapi hanya untuk dikenang dan berlalu. Dan bintang tamu kita kali ini agak lompat jauh lagi nih ke daerah kota dah. Mungkin biar lebih jelasnya, mungkin abang ini aja nih yang langsung kenalin nih. Ya bang, kenalin bang. Bang, nama gue Andre, biasa dipanggil Gondel. Gondel, Bang Gondel lulusan mana Bang Gondel? Dari KN bang. KN, Karya Nugraha ya? Angkatan tahun berapa? 2020, Corona. Corona, angkatan Corona. Berarti kagak UN dong ya? Kagak UN bang. Kagak UN, tapi ulangan itu kan? Ulangan sih, ulangan. Online jadinya. Online ya? Ya semoga juga nih, kita berdoalah supaya pandemi ini cepat berakhir. Amin. Ya semoga juga jadi kan yang baru lulus juga biar bisa cepat dapat kerjaan. Kembali ke Gondel nih. Gondel nih angkatan 2020, base mana tuh kayaknya tuh? Di Karanggan bang. Karanggan, base Karanggan ya. Tapi kan seperti biasa nih, kan namanya STM kan pasti ada kan tataran tuh ya kan? Ada sih kalau STM bang. Nah lu ngerasain juga apa enggak sih? Alhamdulillah sih gua kagak bang, nggak ngerasain. Kagak. Kenapa nggak bisa ngerasain tuh? Jadi gue jatuhnya gimana ya? Lompat bang jadinya. Karena berhubung gua dulu punya masalah pas SMP, jadi gua pindah kelas 2 langsung. Oh itu ada masalah ya, karena SMP itu ya. Emang itu masalah tuh gara-gara apa itu pas di SMP itu? Dulu pas SMP tahun 2017 bang. 2017. Gua tuh kan ulang tahun PGRI ya? Iya. Ulang tahun PGRI sarap. Gua kejadian tuh posisi ulang tahun sarap, bocah pada ngumpul ngerencanain tuh niatnya pengen masak-masak apa bang? Itu. Nah iya, cuman bisa. berhubung gua udah ngumpul di Karanggan, ketemu alumni, tadinya gue pengen dari alumni ya bang, biar rencana gue sukses lah. Udah gue rapi-rapi, bego guru nggak tahu, alhamdulillah guru nggak pada tahu, cuma ketemu alumni, diasut lah bang buat ribut. Cuman ditanya sama dia maunya kayak gimana katanya. Akhirnya gue ngomong, gak usah ribut bang, mendingan masak-masak aja kita nggak apa, mendingan ngumpul-ngumpul aja, nggak usah pada ribut lah. Cuman dari pihak alumni mungkin dipanas-panasin dari pihak musuhnya buat kudu ribut musuhnya. Dari Gunung Putri lah. Akhirnya jadi kejadian lah tuh berantem, bocah pada digiring buat ke arah Gunung Putri. Niatnya gue pengen misah sama temen gue, CS gue, pengen kabur ceritanya mah. Cuman gue mikirin, kalau kita kabur berdua, bocah kasihan apa. Nasib bocah yang lain gimana gitu kan. Akhirnya gue gue nggak mikir 2 kali, gue berangkat lah. Gue setia kawan hitungannya sama bocah berdua. Kita temeninnya bocah bareng-bareng lah, akhirnya berangkat bareng-bareng. Posisi BR cuma dikasih ada 5 biji doang bang. 5. Nah udah sampai di tempat TKP tuh di Gunung Putri, ketemulah tuh sama 4 sekolahan. Musuhnya gabungan dia 4 sekolahan, gue cuma 1 sekolahan alhamdulillah nggak apa. Cuman posisi rakyatnya ramean gue sih, gue ada 36 orang, mungkin dia ada 25 orang lah. Cuman kalahnya di Banda doang. Di Banda sama mungkin Nyali juga, kita nggak tahu kan ya. Pas itu ketemu pak-pakan, BR dibagi-bagiin, ada cuma dapat 5 orang doang. Dari pihak musuh gue tuh naikin 1 orang 1 nggak bang? Rata, musuh itu rata. Jadi gue bingung, kata gue ini gimana cara kita bisa menang, kata gue. Kalau kalah ya mungkin malu karena gue punya hajat ultah kan, gimana caranya gue harus menang apa.
Dan dari situ, dari 36 orang yang megang BR 5 orang, sisanya nggak ada megang BR kan Bang ya? Iya, yang gue nggak sangka, yang gue pikir-pikirin dari pihak musuh tuh ngejual ilmu Bang. Jadi gue kaget. Ngejual ilmu? Iya, jadi dia pada kayak gimana sih Bang, kayak sombong mungkin kali ya. Nimpahin tangannya. Oke, kayak acara-acara debus-debus gitu. Ya mungkin dia anak bocah debus ya. Bisa jadi ya nyasar ke situ. Nah dia ngejual, bacokin gue katanya. Nah posisi bocah gue pada kalau gue pikiran pribadi sama si teman gue CS ini, mungkin diikat kain apa gimana, masih kalau akal ya. Berpikir logis aja gitu. Cuman teman-teman gue mikirnya, wah bocah ilmu, jadi pada ngedown duluan kali sebelum dicoba dia orang ngedown duluan. Gue mikirnya biasa aja, mungkin ada bantuan apa mungkin. Yang gue bingung yang kedua kali Bang, yang di keleher apa. Nah itu baru gue percaya kata gue. Sedangkan tuh BR bening apa, digorokin ke leher dia sendiri kata gue. Digorok itu? Digorok jadinya. Dia kata gue, ini bocah mau pamer apa gimana kata gue. Akhirnya bocah yang 34 orang pada mundur, sisa gue berdua Bang jadinya. Lu berdua itu di garis depan itu? Gue sisa berdua, akhirnya mau nggak mau kan karena gue ultah, gengsi juga kan. Ya kali gue utang nggak bisa mau ngelawan, gue berpikir sama temen gue, lawan dulu aja lah, masalah kalah menang kita urusan belakangan aja lah. Akhirnya gue ribut berdua, gue di kanan, temen gue di kiri. Pas gue gebrak berdua, yang ngejual ilmunya kabur Bang apa. Nah itu mentah bocah? Mentah, makanya gue bingung apa. Dia yang ngejual kan, padahal bocah debus kan dia kan. Iya, itu kan bocah dia malah mundur apa, kan gue kaget lah, kok dia malah mundur padahal dia ngejual minta dibacokin kan. Iya. Akhirnya gue malah seneng kan gue posisi kan ya, ada kelemahan ketahuan ya. Akhirnya gue lari berdua, jebol lah tuh bocah-bocah di pada, ada 2 orang layanin apa, nahanin gue ributin berdua, temen gue ada musuhnya juga nahanin, dijebol tuh berdua. Nah ada 1 orang nih, gue kasihan sama 1 orang apa. Iya. Mungkin kalau dibilang sekarang sih, bocah baru-baru ikut-ikutan lah hitungannya mah ya. Oh iya. Nah temen gue ini si CS gue nih, dia ngeliat temen gue tiba-tiba dilemparin, tuh celurit itu terus kecil dilemparin, ditangkap sama CS gue apa, dilempar ke belakang. Dia naik motor, pas pengen naik motor, bocah SMA datang apa? Lewat gitu. Ceritanya mah superhero mungkin kali ya, datang ngelarain apa Bang? Iya. Udah jangan ribut, kasihan ya. Dia ngomong begitu, yang gue bikin sakleknya lagi temen gue. Orang itu? Iya, bukan CS gue, temen gue lagi. Main timpah-timpah apa ya apa? Ditimpah itu? Ditimpah langsung sama dia bocah SMA yang apa? Disuruh diem apa? Akhirnya tuh bocah naik kan, yang musuhnya tinggal 1 orang, dia naik ke motor, temen gue ngeliat, lari, yang nangkep itu CS gue tuh. Naik ke motor yang SMA bukan? Bukan, temennya dia, ada temennya dia. Pas digentak, temen gue ditimpah, jatuh lah tuh si bocah itu jatuh Bang. Pas jatuh, nah gue berinisiatif apa? Kalau misalkan bocah gue nggak tahan, yang ada bocah pasti mati di tempat apa? Gue berpikiran gimana caranya biar 1 orang aja yang ngebacokin, jangan sampai bocah yang lain ikutan juga. Nah gue inisiatif kayak gitu, gue balik badan, BR gue pakai, gue nimpahin temen gue sendiri biar pada mundur apa. Iya. Nah dari situ gue nggak ngeliat ada 4 orang lolos apa dari kiri kanan gue. Lolos. Jadi posisi depan 1 orang, 4 orang lolos, 1 lagi ngelos lagi dari kiri, jadi 5 orang Bang. 5 orang dibacokin seada-adanya. Oh jadi maksudnya yang tadinya mental itu balik lagi gara-gara ada musuh jatuh itu? Iya, itu gue bingung. Nah, tadi pas gue berdua nggak dibantuin, apa gerakan dia udah mundur, ada jatuh 1 malah pada semangat apa. Nah, gue nahanin bocah gimana caranya, biar 1 orang aja lah yang nimpahin, jangan sampai semuanya, kasihan apa. Akhirnya 5 orang ngelos, gue bingung kewalahan apa. Gue kalau ini gue lepas, yang ada ntar bocah berlari semua kesini, ngebacokin tuh bocah, kasihan kan ya. Akhirnya gue fokus sama nih bocah. Pas gue naik ke belakang tuh bocah udah habis mau dibacokin. Yang gue salutnya sama tuh bocah, lari lagi, pas lari temen gue. Ada temen gue tuh lagi pakai gunting, ditusuk lah tuh dari kiri, dadanya jatuh tuh bocah, jatuh dibacokin lagi Bang. Pas udah jatuh, dia diri lagi, lari, bocah masih pernah nafsu apa? Nafsu, lari ke gang, dibacok sekali, udah bocah pada buyar semua apa? Nah disitu gue udah bingung jadinya Bang. Kata gue takut, gue bentar lagi pengen lulus kan, bentar lagi pengen UN, mesti kita bikin masalah. Mungkin gue mikir karena alumni juga nggak apa, kalau misalkan nggak dituntut buat ribut sama alumni, mungkin gue tenang kali sama ramean bocah. Iya kan. Tapi maksudnya buat apa juga sih alumni, maksudnya pada sekolah kan ya? Iya, makanya gue mikir ya mungkin dia nggak punya duit kali alumni. Iya, lagi yang fokusnya sekolah juga, padahal posisi lu kan di situ juga awalnya kan emang gak niat kayak gitu ya kan? Iya, mungkin karena namanya masih SMP Bang, wajar banget ketemu alumni kan pastinya kayak lupa gitu ya. Arah gang, ada daerah Gunung Putri, gue masuk ke dalam situ. Gue ngamanin bocah dulu nggak apa, ngebersihin BR biar gue masuk pintas, gue kasih ke alumni. Gue ngadem tuh bocah pada beli air, sisa duit di gue kan ada duit tuh, gue beliin air, gue beliin rokok, bocah pada ngerokok, nyantai dulu, nggak lama hujan tuh Bang. Pas hujan gue tambah bingung. Nah kata warga di depan banyak polisi katanya. Kalau misalkan bocah gue alihin ke depan, ada ketangkap semua kan ya. Gue mikir,
Gue ngeliat kali kan tuh, kali gede. Gue tanya sama tuan rumah, bang nih kali tembusnya kemana? Ke daerah ini nih, Kopo katanya gitu ya. Akhirnya gue inisiatif, mau nggak jalan ke kali? Bocah pada diem semua bang. Pada takut kali mungkin, ketakutan, kepikiran. Akhirnya nggak mau, yang mau ikut gue jalan ke kali siapa angkat tangan. Lu di situ bikin voting? Gue bikin voting, kata gue yang mau ikut gue, yang nggak mau ikut gue silakan lo jalan depan, tapi ketemu polisi gue gituin. Yang gue bikin benci lagi, teman gue yang pada habis ngebagiin pada kabur semua bang. Pada kabur? Iya, jadi gue ditinggalin di situ, gue sendiri, cuma ceces gue pada kabur semua yang pada ngebagi itu bocah nggak bang. Jadi hitungannya kan gue tambah berat apa? Di pundak gue berat, gimana caranya nih bocah biar aman semua apa? Nggak ada yang ngebantuin, akhirnya gue jalan di kali, selesai sampai Kopo jembatan, ketemu alumni lagi kan ya, ketemu sama alumni, langsung diajakin janjian lagi taunya, tapi bukan sama pihak yang tadi. Udah sekolah lagi, gue dibawa ke Citerep, ke arah Kambing, mau janjian lagi, udah ngumpul semua, akhirnya ada warga rokes, akhirnya gue pada balik lah. Gue balik, nggak lama kemudian denger kabar tuh bocah, kayaknya koma apa kritis, kita nggak tahu kali ya. Kayak gitu, gue di rumah, gue panik, gue beresin baju, gue nggak berani ngomong ke orang tua apa ke keluarga gue, nggak berani, gue beresin baju semua, akhirnya gue cabut. Nggak lama kemudian, gue langsung ngabarin ke bocah, gimana kabarnya anak yang tadi ditimpain, gimana kabarnya? Ya udah alhamdulillah, tapi mah koma doang, nggak sampai lewat. Gue mikirnya alhamdulillah udah sembuh lah, nggak nyampe berlanjut. Sedang mikirin gue, kalau sampai ini manjang, gue nggak bisa lulus sekolah kan bang namanya. Kayak gitu selesai, gue kabur selama 3 bulan. Lu sempat ngademin lu juga gitu? Iya, ngademin bang. Gue kabur, nggak taunya CS gue yang berdua ini kaburnya jauh dia. Lebih jauh daripada gue. Gue kabur cuma sekitar daerah gue doang lah hitungannya. Dari situ gue mikir aman kali ya, gue sekolah bang. Kira gue sekolah, gue nyanyi sekolah selama 2 minggu gue tenang, mungkin nggak nuntut kali ya, alhamdulillah lah. Orang dia yang ngajakin kan, dia yang ngebet gue gitu ya. Maksudnya kalau dia kena, masa dia mau nuntut, gue mikirnya begitu kan. Dan akhirnya gue sekolah 2 minggu udah kelar, besokannya pengen ulangan, tiba-tiba polisi datang ke sekolahan. Itu. Cuma pas di hari Kamis itu firasat gue emang udah nggak enak bang. Ada firasat lah kayak nggak enak aja gitu gimana. Teman gue ngajakin cabut hari Kamis itu nggak apa. Akhirnya hari Kamis cabut, gue ngomong, lo kalau mau cabut duluan aja dah. Kata gue nih pelajaran wali kelas gue nggak enak kata gue. Gue takut dikeluarin. Lo mau cabut gak apa-apa, ntar gue nyusul. Akhirnya teman gue mungkin sejak kawan kali ya, gue sekolah aja dah. Akhirnya sekolah bareng-bareng. Nggak taunya teman gue yang satu, yang CS gue ini, bocah Gunung Putri, ketangkap duluan Rabu kemarin. Oh, jadi udah kena duluan dia. Jadi posisinya dia lagi cabut, ditangkapnya pas cabut sekolah. Itu ditangkapnya pas cabut? Iya dia, gue nggak dapat kabar bang. Nah akhirnya gue di sekolah gue ditangkap, gue kaget pas ketemu dia nggak apa. Lah lu udah di sini kata gue. Iya gue udah ketangkap duluan, sorry gitu ya. Akhirnya gue udah diem aja kata gue, aduh gimana. Nah, oh dia tuh maksudnya dia manggilin yang inilah yang ikut. Mungkin kayaknya. Akhirnya di sekolahan si polisi ini ke sekolahan langsung disuruh nyatetin tuh gue namanya, gue catetin, kumpul semua tuh 15 orang udah kumpul semua, dibawalah ke markas besar orang-orang anggota hitungannya lah. Udah sampai sono, gue di BAP, udah kelar di BAP, datang lagi Jumat besoknya, datang lagi setengah lagi, akhirnya ya gitu manjang kasusnya bang. Nah terus pas itu lu pas masuk ke KN itu lu kelas berapa jadinya tuh? Langsung kelas 2 gue mau pindah. Oh langsung pindahan. Di pas ke pesantren tuh gue sekolah. Sekolah dapat ijazah, nggak ijazah sih, misalnya gue sekolah masuk kelas 1 lah. Habis selesai pesantren langsung gue sekolah langsung kelas 2. Kelas 2. Nah pas kelas 2 itu maksudnya lu apakah ngerasain tataran dulu, apa gara-gara pindahan apa biasa aja gitu? Rasanya sih beda bang, kayak gue pertama kali masuk di bawah kan sama alumni sarap juga kan ya. Gue bingung kan sekolah di mana, mau sekolah di mana. Gue tanya sama CS gue, nggak dia mau ngebiayain gue sekolah. Gitu. Gue udah bingung, gue minta ke orang tua lagi, gue bingung kan. Orang tua gue posisi ekonomi lagi kurang. Akhirnya gue akhirnya alumni gue inisiatif datang ngabarin, lo mau sekolah nggak? Sekolah di mana? Sekolah ada di sini di Pomat. Tapi gue nggak ada duit bang. Setelah dia udah gampang masalah duit mah, pakai duit gue dulu. Ya udah gue berangkat lah tuh, bawa data-data gue semua, udah kelar. Akhirnya gue sekolah lagi. Cuman diminta surat pindah, akhirnya gue besok-besokannya gue minta surat pindah, diterima lah gue di sekolah itu. Berarti langsung kelas 2. Nah, yang gue kaget pertama kali gue berangkat, gue di motor bang. Jadi teman-teman yang udah pribumi mungkin dari kelas 1 sampai kelas 2 ya, angkatan gue kelas 2-nya pada di bis apa. Kok gue bingung kok yang kelas 2 pada di mobil bis, gue kelas 2 baru pengen masuk kelas 2, kok gue di motor apa? Mungkin biar pengenalan jalan kali, biar dikasih tahu sama abang kelas nih titik-titik rawan di sini nih, digituin kali mungkin sama abang kelas gue.
Nah pas jalan pengen arah sekolah tuh ketemu bang. Rival ketemu, gue kaget kan ya. Mungkin gue namanya masih muda, masih muda lah hitungannya, emosi gue masih kuat. Iya. Gue nggak tahu kalau tuh musuh gue kayak gimana apa. Iya. Gue sampai ngomong sama bang kelas, bang turunin kagak. Mungkin setengah kali gue mungkin posisi gue di situ lagi setengah kali ya. Iya. Gimana gue nggak tahu. Kira tabung kelas gue ntar aja baliknya katanya. Ditenangin tuh kan ya, alhamdulillah gue cuman niatnya pengen nurun apa. Iya. Cuma kata bang kelas gue, aku mikir dia duluan yang sekolah bukan gue. Iya. Karena gue baru pindah, dia yang tahu jalan lah kayak gimana. Akhirnya gue ikutin sampai sekolahan. Kelar dari sekolahan gue balik bang. Udah kelar belajar selesai nih, gue balik naik bis kan ya, gue kaget abang kelas gue pada di mana atau gue yang tadi ngebawa gue, taunya abang kelas gue di motor abang kelas. Iya, gue di bis lah. Kok tadi kan gue berangkat naik motor, kok sekarang gue di bis ya? Oh mungkin gue dites kali ini karena gue baru masuk mungkin ya, biar kenal jalan kayak gimana. Gue naik di bis sama teman-teman gue, temen gue ngomong, kalem Del ya. Iya bang, kalem. Oh jadi itu teman kelas 2 tuh udah pada kenal lu gitu? Kenal yang daerah Citerapet doang apa? Karena satu SMP lah. Satu SMP ya. Mungkin SMP dulu pak kenal, gue juga kenal dia apa. Akhirnya kayak gitu gue di bis, gue bareng lah tuh sama basis Depok, Cibinong pada bareng. Yang nggak taunya basis Citerap gak ada yang bawa BR, basis gue sendiri apa? Yeah. Gue nggak bawa BR karena gue nggak tahu kan ya. Temen gue juga nggak ada yang bawa BR apa, bingung pas sampai yang pas pertama kali gue berangkat ketemu, alhamdulillah di situ nggak ada bang. Oh yang tadinya pas berangkat? Iya nggak ketemu alhamdulillahnya. Gue nyampe roda tenang, nyampe kulit gue nggak tenang juga nggak ada tuh gue. Ada kulit jadi juga. patokannya kalau setiap gue balik sekolah tuh, patokannya pertama dulu itu yang rival dulu tuh. Iya, rival. Ntar yang kedua, baru yang ketiga, ntar terakhir tuh di sekolah Cikaret situ tuh. Cikaret. Nah, daerah Cikaret. Nggak tahu di Cikaret rame bang. Baru pada bubar sekolah apa dia? Bubar sekolah. Akhirnya temen gue ngomong, gue kan nggak tahu situasinya kayak gimana kan, gue bingung karena gue baru kan ya. Belum tahu lah iya, gitu. Temen gue langsung dia jagain pintu. Gimana cara jagain pintu? Kata gue nggak pegang BR. Udah di pintu aja, udah gue di pintu tuh berdua-dua, temen gue di depan pintu depan, gue di pintu belakang apa. Iya. Nahan-nahanin aja dia udah rame banget, gue takutnya apa dibuatin begini, kaca pecah, ganti rugi bang, gue takutnya apa. Kalau diturunin, ya hitungannya gue masih daging dong, kayak gitu ke polisi. Akhirnya udah biarin gak usah diturunin ya, dia nimpukin batu akhirnya. Batu? Iya, temen gue teriak, gue tungguin di depan ya digituin. Temen gue teriak begitu, apa gue turun di Cibinong, Depok pada balik kan ya. Sisa Citerap doang nih, ber-7 orang bang. Terus temen gue, udah ya kita balik kalau dari sekolah gue pasti Cibinong dulu berhenti bang, di playover tuh. Nyampe di playover nemuin Beman. Iya Cibinong. Iya. Nyampe di playover gue Beman naik balik, turun Jagorawi kan ya. Pas buat di rumah kan, depan rumah, firasat gue gak enak. Tapi gue kalau gue tinggalin temen gue takut ntar di depan ketemu si Ripa lagi tuh gue. Daerah kabupaten lah, cuman karena aliansi dia. Ada juga ya di sana ya. Gue mikirnya, gue ikut aja ke Citerap lah. Karena gue baru ikutan sekali ngopi lah ke Citerap. Iya. Gue jalan, posisi gue cuma sekolah emang gue ada niat, gue ada pada gue bawa BR, gue masih baru, gue bawa obeng aja lah. Gue bawa obeng doang, gue masukin. Gue nyampe kolong, nggak ada kali ya. Gue mikirnya nggak ada bang, yang nggak tahu dia bikin ini kejutan. Surprise. Iya. Gue jalan, tenang, nggak ada dia, nggak ada. Yaudah alhamdulillah jalan, 7 orang. Tiba-tiba dari gang keluar apa, teriak. Gue kaget bang apa, posisi nggak megang BR, dia udah rame keluar buyar apa. Temen gue ngomong gimana? Udah kita layanin deh, kalau kita nggak ribut nggak bisa balik, kita digituin. Akhirnya ya mau nggak mau gue ributin ber-7-7 ngapa? Iya, tangan kosong. Tangan kosong, cuman gue ngeliat dari bocah dia, gue kayaknya sih bukan bocah dari Citerap, kayaknya mah dari orang Cilengsi kayaknya mah. Iya. Dia kayak ngeluarin tas gitu, kayak pengen ngeluarin tas, gue ngeliat kayaknya dia doang nih yang bawa bir, tuh gue musuh gue apa? Akhirnya langsung ada satu orang, pas zaman gue SMP, dia sopan bang sama gue bang, cuma pas di STM mungkin dia kesel kali, dia udah pernah diinjek-injek apa gimana, mungkin udah gara-gara ulah gue kali ya. Dia kesel tuh, pas dia kesel, giniin gue apa? Sini, digituin bang, jadi gue naik darah gak apa? Iya. Akhirnya gue tubruk, gue tampol sama dia, adik kelas gue di kanan, temen gue di kiri. Jadi gimana caranya gue bikin dia rame, gue sedikit, gimana caranya gue bisa menang, gue mikirnya begitu. Akhirnya gue teriak aja inisiatif. Posisi gue cuma KN doang itu bertujuh apa? Out gak ada, cuma gue teriakin out KN apa? Oh iya, biar ngedon dia, gue teriakin out KN. Langsung kaget kali dia. Jebol tuh di ke dalam, cuma ada orang gila ya 5 orang nahanin apa tuh, orang-orang gila dia lah. Nahanin, jebol, gue nggak ngeliat temen gue bang, temen gue dikocok. diinjek-injek gini ya, gue nggak ngeliat. Nah ada satu orang yang mungkin bikin gue penasaran kayak temen gue dari Citerap, cuma gue nggak kenal, gue pengen kenal sama dia nggak apa. Orangnya diem, biasanya kan yang diem kan begitu ya, galak ya, yang nggak tahu ya bener galak bang. Bener. Kata gue nih orang diem, galak nih kata gue nih.
bener tadi galak bang, dimasukin sama dia sadar sampai dalam-dalam bang. Mental di kelas gue masih diinjek-injek gue ngeliat. Berarti masih dikocok iya. Masih ada satu orang akhirnya tarik sama temen gue, dihabisin. Dalam mental kan ya, dikejar lagi sama temen gue, ada ibu-ibu bawa kue. Ibu-ibu kalau di gang bawa kue, ditabrak sama temen gue nggak apa. Pokoknya hancur-hancuran di bawah pak. Akhirnya gue lari, warga rame kan ya. Kata gue tenang, kita tenang aja jalan ya, kaki kalem tenang. Jalan, gue buat tenang. Ada calo bang tuh calo situ nggak apa? Cepu. Buat cepu dia, cepu jekingan dia lah. Iya. Gue ngomong, bang gue pengen balik ya, gue gituin. Gue nggak pernah bikin masalah duluan, tuh gue gituin. Bocah dianya aja dulu nyerang. Salah mikirnya bang, kalau lu balik sekolah, lu dihadang. Mending lu lawan apa mendingan lu pulang muter balik? Nggak bisa balik dong bang gue gituin. Akhirnya jalan lah, cuma dari sono gue nggak bang, tau depan gue polisi, ada polisi nggak apa? Pasti pertigaan. Alhamdulillah gue apa jalan dari situ, apa gue masuk ke gang-gang, gue lari tuh ramean. Karena lu SMP juga di situ. Iya, jadi gue apa jalan apa? Nah itu pertama kali gue masuk sekolah apa? Pertama kali sekolah. Lu kan berarti base Karanggan itu kan Del ya? Tapi di Karanggan juga maksudnya untuk pas lu masuk itu sering bentrok juga nggak sih? Kalau di Karanggan sih sering lewat, cuman guanya nggak terlalu ini banget bang, jadi nggak terlalu kayak nunjukin nggak mau kayak orang-orang, maksudnya kayak nih gua lu sekolah di Bogor, nggak terlalu begitu nggak apa. Dia lewat ya gua diemin, kalau misalkan dia turun ya gua mau nggak mau ngelawan, jadi nggak kayak langsung tipa berarti kalau lu membuka sistemnya gini aja, kalau maksudnya lu jual gua beli gitu kan. Kalau gue liat gue sekolah gua diusik ya gua lawan, dia nggak ngusik gue ya gua santai aja. Sama santai gitu ya kan. Berarti maksudnya tapi sering bentrok juga nggak? Apa pernah sih bang, gitu? gue berdua, posisi gue berdua. Kan gue tiap pagi gue beli teh dulu tuh di situ tuh di dekat tukang pecel tuh, gue duduk di situ. Lewat, gue ngeliat dari arah Keranggan kan ya. 2 orang, 2 motor, 3 orang gue ngeliat. Gue ngeliatin ada seberang ada tuh. Pasti muter balik, bener bang muter balik. Gue posisikan buat casan tuh ya, kabel casan. Gue ambil aja kabel casan dari kantong. Prepare gitu. Iya, gue cuma kagetin doang, bang. Hai Allah. Pengen nyusruk apa? Gue ketawa-tawa berdua. Jadi cuma nggak niat pengen jahat sama dia, enggak, cuma ngagetin doang apa. Berarti lu lucu-lucuan aja kali itu. Jadi niatnya cuma kayak ini di Keranggan tuh masih ada nggak apa? Bukan berarti lu enak banget sekolah tinggal lewat-lewat doang apa? Ada penunggunya juga lah gitu ya kan. Akhirnya dari situ gue kalau di Keranggan gue berangkat jam 6:30 bang. Udah dari rumah gue jalan kaki sampai Keranggan. Kadang gue sendirian. Gue nggak punya adik kelas karena gue veteran bang. Iya. Kan kalau di veteran kan gimana ya, dianggapnya beda mulu bang kalau di veteran mah. Beda. Mau kita bener mau kayak misalnya kita bener nih, kita kuat apa gimana tetap aja dianggap veteran. Karena iyalah veteran lah ibaratnya. Karena punya kasus mungkin ya, makanya jadi veteran kayak gitu. Gue dari Keranggan berangkat nyampe Keranggan 6:30, gue berangkat jam 7, nyampe di Jaman tuh. Jadi kalau setiap gue berangkat bisa langsung duluan, cuman gue mendingan bareng bang. Kalau misalkan gue sendiri yang ada gue nyari mati doang. Iya bisa. Nah, gue berangkat tuh ke Jaman. Di Jaman ada bongkasku semua kan tuh ya. Sehingga gue nggak kenal. Pas gue dateng, gue naik di angkot kan ya. Kaget bang, jadi kayak nggak kenal nih siapa. Pengen ditimpah bang apa? Udah pengen ditimpah dulu sama bocah-bocah Jaman apa? Karena tangan gue gini namanya, ciri khas kain kan gini ya. Oh iya. Gue gini, akhirnya langsung selau kan ya. Gue turun, salaman, ditanya sama dia. Basis mana lo? Ini bang, Citerap, masih Citerap kan ya. Oh, kirain gue SBM, rambut digondrong gitu aja. Akhirnya gue duduk. Gue nggak tahu kan bang duduknya di mana kan ya. Gue ngeliatin, gue salaman. Gue ngeliatin, gue mana kelas 2, mana kelas 3 gue nggak tahu kan. Gue masih baru masuk. Akhirnya gue duduk di pojok, gue misal apa di pojok sendirian. Gue kaget bang, ada angkot lewat, angkot ditimpahin sama bocah. Gue kaget kan, ini mana? Bocah teriak, street itu gitu nih nggak? Teriaknya, pihak ripa lah gitu. Ditimpahin sama bang kelas gue bang, sampai pecah kaca tuh, kaca pecah. Lari ke Jaman semua langsung. Masuk dulu, ngadem. Polisi lewat, udah nggak ada polisi baru naik bis lagi. Ntar dari Jaman ditungguin aja sama dia di depan bang. Di depan sekolahan dia. Iya. Ditungguin lagi sama dia. Bocah udah siap-siap jadi tahu patokannya nggak bang? Karena gue nggak tahu patokannya, gue kaget ya. Posisi bis penuh bang. Jadi kan kalau di Jaman nih Citerap, posisi gue belum pindah ke Keranggan ya, masih Citerap, gue Citerap. Terus Cilengsi kadang kalau mau bareng lewat jalur biasa, tapi kan kalau dia masuknya ke Cilengsi mah masuknya terminal dia bang. Oh terminal, dia mah kagak lewat Cibinong ini. Kagak, dia langsung masuk lewat tol. Berarti kalau Citerap yang dekat sekitar Citerap lah gitu, ngebase dulu di Jaman dulu. Tergantung dari Citerapnya juga bang, kalau misalkan Citerapnya nungguin SBM Citerap paling disuruh duluan apa Jamannya. Jadi di Jaman kita nungguin Depok doang. Oh jadi Depok ya? Iya. Jadi Depok terlewatnya out sama penuh. Iya.
bisa nggak, yang paling susah nyari bis bang kalau di sekolah di Bogor bang. Karena supir-supir juga pada tahu ya Iya, kan. sulit bang demi Allah. Takutnya pecah nggak digantiin. Itu. Ntar dari Depok datang sebis penuh nggak bisa nih, lewat dulu sebis, nungguin lewat lagi nih. Ntar lewat lagi BW sebis nih, nggak bisa muat, lewat lagi, ntar nungguin KN nih. Setengah habis baru boleh masuk. Ntar itu bocah-bocah yang tadi udah lewat pasti ketemu duluan bang di sana apa? Iya benar. Ntar kontak-kontak sama bocah, ketemu nggak di sana? Ada rame. Jadi bocah bisa pertama jalan duluan, pak kontak-kontak sama yang belum lewat. Sampai belakang lah gitu ya. Kontak-kontakan, tadi siap-siap nih di Simser rame, udah siap-siap ya. Udah kalau ketemu sama orang-orang yang kayak gitu tuh rival bang, kaget gue bang. Kagetnya apa? Di sekolah kayak niat ngebunuh orang apa? Sekali bawa banda tuh ya nggak nanggung-nanggung. Bener-bener niat udah kayak mau ngebunuh orang iya, ya kan. Gede-gede banget apa? Nah, nama lu juga kan di SMP itu kan cukup famous lah gitu Del. Pas masuk STM itu lu sering juga nggak tuh ketemu rival lu pas SMP, apa teman lu pas SMP jadi rival lu? Tapi kalau pas gue sekolah terbalik bang. Balik. Musuh-musuh SMP gue tau ya satu bendera sama gue Jadi jadinya. satu aliansi lo. Aliansi. Gue jadi kaget jadi, ini dulu musuh gue karena jadi satu koloni hitungannya apa. Sedangkan yang temen gue cuma jadi musuh gue semua. Nah, berat juga dong itu. Jadi berat gue, jadi kalau setiap ketemu temen gue udah mandang mana. Kalau misalkan kalau gue prinsip gue gini bang, pas gue SMP gue pernah ngomong sama teman-teman gue SMP, kalau gue ketemu lu di jalan, gue nyapa lu berarti lu baik sama gue. Tapi kalau misalkan gue ketemu lu di jalan, lu nyapa gue tiba-tiba nyerang lu, berarti gue punya dendam pribadi sama lu. Jadi gue ngomong begitu bang. Kayak bikin janji dulu lah gitu. Jadi biar gak salah paham kenapa kok sih Gondol ketemu sama gue malah begini berubah tentang sekolah di Bogor apa gimana, kita nggak tahu bang. Namanya orang kan punya dendam masing-masing apa. Tapi sering juga nggak tuh maksudnya, maksudnya sering bentrok juga nggak tuh sama teman-teman lo pas dulu di ini SMP? Di SMP pernah sih bang ketemu sama teman gue. Itu yang gue bilang kalau dendam parah sama tuh orang. CS gue dulu SMP apa. Pas gue ketemu posisi gue ulangan. Pas gue ulangan tuh kan gue udah posisi udah kelas 3 itu bang, situ bang. Oh posisi kelas 3 iya. Pas naik kelas 3 gue pengen nyari dia nggak apa, cuma nggak pernah ketemu. Pas kelas 2 nya baru gue ketemu bang. Pertama kelas 2 ketemu apa, janjian malam ceritanya bang, nih Citerep janjian nih sama daerah Citerep juga. Dan ternyata dia buat tamu apa, si rival gue nih agak buat tamu mungkin kayak rame kan, janjiannya katanya Citerep doang katanya. Akhirnya dia buat tamu. Posisi dari gue murni, hitungannya mah murni, bener-bener murni, cuman dari Cilengsi doang 2 orang doang apa. BR sih alhamdulillah banyak dari pihak gue udah siap lah hitungannya. Lah, gitu, cuman gue akuin sih kalau dari pihak gue BR nya jelek-jelek, cuma kalau dari dia gue akuin bermodal semua apa. Yang gue kaget kan gue masuk di kampungan tuh di gang, kata alumni Berak Citerep ngomong tahan dulu belum pada keluar. Akhirnya gue tahan di gang sama tuan rumah Citerep aja, ditahan di gang. Gak lama kemudian dia teriak bang dari gang apa, dari gang seberang tuh teriak nyanyi begitulah, nyanyi sekolahan dia nyanyi. Dan akhirnya bocah keluar kan, bocah keluar jalan, bocah teriak semua. Wah, lah bentrok tuh. Pas bentrok, jebol dia, udah jebol, sono jebol. Jadi dia masuk ke 2 gang. Oh dia bikin 2 jalur gitu ya? Jadi kan satu jalur, larinya pada mencar semua, jadi bingung kali dia. Masa udah masuk sini, udah masuk ke gang sono apa. Dibalikin lagi bang sama bocah-bocah dia apa. Balikin lagi. Gue ngincar, nah itu gue nyari itu orang apa. Nyari yang itu loh. Nah cuma gue ketemu bang sama itu orang apa. Jadi bingung gue nyari mana orangnya kata gue. Rata yang bocah Citerep teman gue pasti ada tuh orang katanya. Gue cari-cari. Oh, lu maksudnya sempat nanya-nanya juga sama kawan-kawan lu? Iya, soalnya kan dia masih Citerep nih. Yang dulu CS gue sekarang jadi pengkhianat mungkin lah. Akhirnya gue nyari tuh orang, akhirnya ketemu lah tuh sama tuh orang. Nongol dia ada. Gue teriakin aja, gue kejar. Keren gue bakal ngelawan bang. Ngelawan, cuman dia agak mungkin mandang temen apa gimana gue nggak tahu mungkin ya. Kalau gue udah beda lagi menganggap dia tuh bukan temen, karena gue udah pernah dikecewain sama dia lah. Akhirnya udah jebol, dibalikin lagi sama dia. Nah teman gue ada yang mundur tuh, teman gue cuman yang satu hati sama gue nih, teman SMP gue tuh ada juga satu aliansi sama gue. Ditahanin ada 1 orang bang. 1 orang nih lari bingung cuman. Gue posisi di kanan, gue udah ngeliat, ini musuh gue di kanan, gue gak apa-apa yang gue timpa, gue mikirnya kasihan apa. Karena sendiri? Iya, akhirnya gue nimpahin, gue nahanin depan gang ini, gue ributin. Ini bocah bingung mau masuk ke dalam apa mau muter balik lagi. Salahnya dia bukan masuk ke dalam, malah muter balik. Malah kena? Adik kelas gue ngeliat, ditimpa sama adik kelas gue jatuh, ditimpah lagi 2 orang. Untung cuma 2 orang apa, dia lari ke gang, selamat tuh. Akhirnya
Yang gue bingung dari pihak sononya nih, rival gue teriak polisi bang. Hah? Kayak ada penontonnya lah, mungkin penonton di mungkin acara besar kali ya, sekolah Bogor ribut di Citerep, STM Kabupaten dari Cibinong banyak yang nonton bang, jadi kebanyakan yang nontonnya. Oh jadi kebanyakan yang nonton dibanding yang ini? Yang ribut ya iya, jadi jalan ini penuh sama yang nonton semua, motor udah penuh, gue jadi bingung apa jadi. Udah kayak ini nonton balapan ya? Iya jatuhnya. Teguh gue ngeliat, ini mana temen gue, mana musuh, teguh gue takut ntar gue timpah, nih temen. Iya. Gue nggak gue maju tiba-tiba ditangkap apa, gue bingung gini ya. Pas dia ngomong polisi, gue lari bang, gue coba pada lari semua, gue nggak kuat lari, gue pilih wah kena nih gue kayak ini. Pas gue dengar suara polisi, bocah teriak polisi ya, gue cepet lari, sisa gue bertiga, gue ada alumni gue nggak apa, gue naik ke alumni gue malah dimarahin bang, dimarahin habis-habisan apa, kalau dia caci maki akhirnya gue turun lagi, ada lah tuh satu orang tinggi, musuh pas dulu gue SMP apa, sekarang jadi musuh juga nggak apa, pas kayak gitu dia ngoreng biar gede apa bang. Dia masih ngegelar lagi? Iya, jadi speaknya mungkin nge-ghost gua, sengaja dia ada pihak dari suatu trek polisi biar gimana caranya pada mundur bocah-bocah gua nggak apa. Kayak gitu akhirnya gua nahanin, posisi gua pakai bel gede juga nggak apa. Sama gua udah pak ancang-ancang sama dia berdua, hai sini tuh ya, dia udah ngomong gitu. Akhirnya dia mundur, ya udah gua juga mundur, gua lari ke dalam gang. Cuman dari pihak sono ya gitu, bukannya kita ngegedein nama sekolah kita apa gimana ya. Alumni dia kayak nggak terima apa. Kalau adik kelasnya adik kelasnya pada kena apa, pada mental. Berarti dari pihak sana juga banyak juga yang alumni rame. Yang kena cuma satu orang sih alhamdulillahnya. Yang satu bingung itu? Iya, yang gue bingung itu satu orang. Akhirnya gue cabut di dalam uang. Gue udah aman lah biar kita bersih semua. Tuh biar ada 36 biji. Gue masukin ke rumah kosong bang. Gue masukin ke rumah kosong. Gue tinggalin. Pas gue udah nyampe ke kampung kedua kan gue udah jauh banget tuh. Jalan tuh udah nyusurin kampung. Ke temen gue lah, bocah Citerep, tuan rumahnya. Gak lama kemudian datang 5 motor bang. 5 motor? Iya, ngejual. Itu maksudnya dari Palu juga? Iya, itu yang gue ijar itu orang datang lagi nggak mau lagi? Nongol lagi. Posisi gue nggak pakai BR apa. Jadi gue bingung, kata gue lawan apa kagak, kata gue. Kalau gue lawan, ujung-ujungnya sama kayak gue ngasih badan gue buat dia. Daging, iya, dia posisi pegang BR semua sama alumni, gue bingung kan. Kira temen gue ngomong, jangan takut ya. Ngambil batako tuh. Ayo ini masuk, ditantangin gitu sama temen gue bang. Ayo sini masuk, kagak jadi masuk akhirnya, cabut lagi apa dia. Nah gue cabut, gue diem tuh selama subuh. Alumni gue taunya dia kena bang. Alumni lu? Jadi pas ngomong ada teriak polisi itu, gue kan mundur. Iya. Ada satu orang yang ngejar gue nih. Iya. Nah alumni gue tengah sini, nggak di tengah sih, di pinggir, di sananya bocah sekolah. Oh, disikat juga. Nah disikatnya sama bocah-bocah yang aliansi dia. Iya. Di tim, jadi dia nanggep ini gue nggak ikutan, gue alumni gitu, tetap aja timpahin bang, kena tuh sininya, dibawa ke rumah sakit. Nah akhirnya gue ngumpul dulu sama bocah ramean, dimarah-marahin sama alumni, dipintain kalau masalah di Bogor begitu lah, kalau misalkan ada yang kena kita kudu solid, gak boleh ninggalin temen apa. Banda yang kita punya kudu dikeluarin, kayak misalkan HP, terutama HP. Cuman ada bae bang yang ngumpet-ngumpetin HP mah. Karena saking ini nahannya juga. Mungkin nahan kali ngepel gimana. Bocah pada ngeluarin HP, ya berhubung gue megang HP kan gue kebingung katanya. Akhirnya pas gue datang udah ngumpul sama bocah rame, alumni yang tadinya cimaki gue datang lagi bang. Nunjuk gue, gue dicari sama dia, gak dicari. Tunjuk sama dia, akhirnya ya mau gak mau karena gue pelajar kan, di alumni gue ngehargain lah, gue salah mungkin emang tataran dia dulu begitu, gue gak ngerasain ditatar, jadi gue maklumin gue dia diem. Alumni gue, lu kalau lu salah, lu akuin lu salah, kalau misalkan lu bener, ya gimana caranya lu ngargain dia lah, dia abang kelas lu, dia alumni lu. Ya karena alumni juga kan udah ngerasain apa yang pas lagi itu lo rasain ya kan. Bang ngopi ya? Ngopi. Nah mungkin ada juga nggak sih itu Del, maksudnya yang momen ketika lu maksudnya pas di jalur itu, wah gua habis nih gitu, apa maksudnya gua ngerasa bakal disikatin apa dibagiin gitu? Enggak, waktu yang ini yang pertama kali gue ribut ketemu yang gue kaget bang nih ya. Iya. Gue pernah balik ulangan, posisinya gue di KN, gue nungguin saudara gue lah Aut ya, nungguin Aut datang dah tadi pomat, ngomong mau beman apa gimana tanya. Karena gue tekin lah tuh di bis, tanya bocah ada naik bis aja yuk, naik bis, gue di pintu belakang apa. Posisi gue masih kelas 2 ya, naik di bis, gue di pintu, gue posisi nggak pernah bawa BR kalau sekolah bang. Kalau lu nggak pernah, gue takut kalau bawa BR, jadi BR tuh adik kelas gue yang bawa. Jadi gue nggak mau bawa BR apa, gimana caranya adik kelas gue yang bawa biar nanti di saat dia jadi bakas ngerasain, jadi raja gimana apa. Cuma gue juga nggak enak karena gue veteran bukan pribumi, jadi nggak bisa ngatur sepenuhnya apa. Karena dia megang BR,
Pas jalan tuh balik, alhamdulillah bang sepi nggak ada. Yang nggak tahu ketemu di Pemda bang. Pas di belokan teman gue yang bocah zaman ngomong, gue sebutnya si ganteng lah dia. Dia kayak bule orangnya. Ngomong sama gue gini bang, dia BM. Kelebihan gue bang ya, gue lo ngejeplak suka kejadian bang, gue aneh begitu bang. Suka. Iya aneh gitu. Gue ngomong sama bocah, nih ntar SBY si Ripa kita balik nih. Tapi balik. Gue pernah mimpi tuh gue di posisi di zaman, bocah di dalam blokan zaman. Gue posisi pakai batik KN, gue lagi beli air sama rokok, gue nyebrang. Pas di mimpi gue itu ya bang ya, gue nyebrang, ada motor Ripa gue turun, gue dibaca terus ribut lagi tuh gue baca-baca, gue enggak bang, biar gue bengkok. Jadi celurit gue kan Madura, sekarang kalau sama 4 gue masih masuk akal lah, ya dibacain ke orang masih bisa bertengok ya. Tapi nih gue bingung kok, ini Madura bisa tengok.